Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi dzawil ilmi wal irfan, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema. Tema ini yang sering kita hadapi keseharian, bahkan sering kita mendatangi setiap harinya, yaitu memakmurkan masjid. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid. Masjid adalah bentengnya umat Islam. Maju mundurnya umat Islam tergantung maju mundurnya orang memenuhi masjid. Oleh karena itu, Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mendidik para sahabatnya di dalam masjid. Memberikan pelajaran, memberikan ilmu dan hikmah di dalam masjid. Begitu keluar dari masjid, sahabat-sahabat Nabi langsung bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan pendidikan bagaimana masjid. Sebelum kita akan membahas pendidikan di dalam masjid, mari kita simak keutamaan masjid. Di dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman. Allah pernah mengatakan, "Inna buyuti fil ardi al masajid." Sesungguhnya rumahku di dunia itu adalah masjid-masjid. Makanya kalau kita dengar Baitullah, rumahnya Allah, memang betul. Karena rumah Allah itu adalah masjid. Wa inna zuwaraha fiha ummaroha. Dan orang yang berkunjung ke masjid, ke rumahku, adalah orang yang memakmurkan masjid. Fatuba liman tatahhara bihi fi baiti. Maka beruntunglah orang yang selalu bersuci di rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid. Kenapa? Karena itu rumah Allah, maka Allah akan menjamu siapa saja yang datang ke rumah Allah. Karenanya Mekah Al-Mukarramah itu disebut Baitullah juga. Maka orang yang datang ke Mekah Al-Mukarramah untuk bermakmurkan di sana disebut sebagai Duyufur Rahman, tamunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita harus mengetahui akan pendidikan yang paling penting di dalam masjid. Pertama, masjid memberikan pendidikan kepada kita tentang kekompakan dan persatuan. Kita lihat ketika kita sholat berjamaah di masjid, kompak semuanya. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Nggak ada makmum berdiri, imam sujud. Tidak ada. Semuanya mengikuti komando imam. Kemudian ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan kami meminta pertolongan. Yang disebutkan kami bukan aku. Berarti di masjid dan saat sholat kita dituntut akan senantiasa mengedepankan persatuan dan kekompakan. Dan yang kedua, masjid memberikan pelajaran kepada kita akan persamaan.
siapapun yang masuk masjid, siapapun dia, mau pejabat, mau orang kaya, orang miskin, harus copot sendal. Nggak ada mentang-mentang pejabat masuk masjid banyak duitnya pakai sendal. Enggak. Ini persamaan semuanya. Ini berarti bahwa masjid telah mengajarkan kepada kita hidup bersama. Cuman pertanyaannya pemirsa, siapa orang-orang yang akan memakmurkan masjid? Jawabannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang akan memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa beriman kepada Allah dan hari akhir? Sebab masjid kaitannya dengan ibadah. Ibadah diyakini dengan keimanan. Kalau kita mempercayai hari akhir, sudah barang tentu kita memiliki iman. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa menjadikan kita ahlil masjid, orang yang suka datang dan memakmurkan masjid. Marilah kita sama-sama membuka mata hati kita. Saya Ustadz Syahid Joban, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.